Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kaum Aikah hidup di zaman Nabi Shu'aib alaihissalam. Azab pedih menimpa mereka karena sikap dan perbuatan zalim yang dilakukan mereka. Nabi Shu'aib alaihissalam hadir sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran kebenaran. Sayangnya, kaum ini enggan menyembah Allah dan bersikap buruk. Azab pedih kemudian menimpa kaum ini dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Mengutip buku kisah para nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad oleh Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa Allah menimpakan gempa yang sangat dahsyat kepada mereka sehingga semua aktivitas kehidupan menjadi terhenti seketika. Azab bagi kaum Aikah ini berupa gempa dahsyat yang menghancurkan seluruh negeri. Ketika bencana datang dalam bentuk guncangan dan suara yang menggelegar dahsyat, semua kehidupan menjadi terhenti dan semua makhluknya menjadi binasa. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 91 yang artinya, kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Azab dan hukuman yang ditimpakan kepada kaum Shu'aib itu merupakan balasan atas kedurhakaan dan permusuhan yang telah mereka lakukan kepada Nabi Shu'aib dan para pengikut beliau. Azab bagi kaum Aikah ini terjadi karena mereka mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Shu'aib alaihissalam. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Hud ayat 87. Mereka berkata, "Hai Shu'aib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa suara keras yang menggelegar itu untuk menghentikan mulut mereka yang senantiasa melontarkan hinaan dan ejekan kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Sebagian ahli tafsir seperti Qatadah beranggapan bahwa penduduk Aikah berbeda dengan kaum Madian. Dalam buku situs-situs dalam Al-Quran karya Syakhruddin Al-Fikri disebutkan, Nabi Shu'aib alaihissalam diutus kepada kaum Aikah dan juga kaum Madian. Dua penduduk ini sama-sama ingkar pada ajaran Allah sehingga azab pedih menimpa keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut azab bagi penduduk Aikah dengan sebutan Yaum Az-Zakhilah, azab pada hari mereka dinaungi awan. Sedangkan azab bagi penduduk Madian disebut Ar-Razfah atau gempa atau As-Saihah atau suara keras menggelegar. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz Ibnu Asyakir ketika menjelaskan tentang biografi Nabi Shu'aib melalui jalur riwayat Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah dari ayahnya, dari Muawiyah bin Hisham, dari Hisam bin Sya'ad, dari Syafiq bin Abi Khilal, dari Rubaih bin Syaib, dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara marfu, disebutkan, sesungguhnya kaum Madian dan penduduk Aikah merupakan dua umat yang berbeda. Allah mengutus Nabi Shu'aib kepada kedua umat itu. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penduduk Aikah sebagaimana Allah menyebutkan perbuatan buruk kaum Madian, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejatinya pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Namun ada beberapa macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Apa sajakah itu? Anjuran untuk menikah juga dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Terdapat juga anjuran untuk menikah dalam sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda, nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Menikah memang dihukumi sunnah atau dianjurkan, namun dapat berubah menjadi haram.
Menikah jadi diharamkan apabila seseorang menikah tetapi tidak mampu secara finansial dan besar kemungkinannya untuk tidak bisa menafkahi keluarganya. Selain alasan tadi, ada beberapa macam pernikahan yang menyalahi syariat Islam. Maka dari itu, Muslim wajib tahu dan menghindari pernikahan tersebut. 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. 1. Nikah syigor. Yang dimaksud dengan nikah syigor yaitu seorang ayah atau wali menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang pria dengan syarat agar pria tersebut menikahkan ayah atau wali calon istrinya dengan putri atau saudari pria tersebut dan tanpa membayar mahar. Praktik nikah syigor dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW melarang nikah syigor, dan contoh kawin syigor yaitu seorang laki-laki berkata kepada temannya, "Kawinkanlah putrimu atau saudarimu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudariku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar." Inti dari praktik pernikahan ini ialah mereka saling tukar-menukar anak perempuannya atau saudari untuk dijadikan istri masing-masing tanpa memberikan mahar. Tentunya pernikahan seperti menyalahi syariat Islam, maka dari itu Rasulullah mengharamkan pernikahan syigor. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah syigor dalam ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Majah, dan Anas bin Malik. Nikah syigor diharamkan oleh ajaran Islam karena tidak adanya mahar padahal hukumnya wajib. Istri tidak mendapatkan manfaat sebab pemberian dari pihak suami dimanfaatkan oleh ayah atau walinya, serta anak perempuan tidak dapat dijadikan sebagai mahar. 2. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah kontrak merupakan pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pria dan wanita. Ali Mansur menjelaskan lebih lanjut di dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam. Ketika menyatakan akadnya disebutkan masa berlakunya ikatan pernikahan tersebut. Jika masa berlakunya habis, maka pernikahan itu akan berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan proses talak. Pelaksanaan nikah mut'ah pun berbeda dengan pernikahan biasa. Demikian juga perceraian setelah pernikahan tersebut berakhir. Wanita tidak mempunyai hak apa-apa seperti nafkah, warisan, soal nasab, dan lain-lain. Pada awalnya nikah mut'ah itu diizinkan Rasulullah saat tahun penaklukan Mekah dan beberapa hari sesudah itu kemudian Rasulullah mengharamkan untuk selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Nikah muhallil atau tahlil. Secara etimologi, tahlil atau muhallil berarti menghalalkan segala sesuatu. Dalam praktiknya, pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki meminta laki-laki lain untuk menikah dengan mantan istrinya, atau seorang wanita meminta wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai dengannya sebanyak 3 kali atau talak ba'in. Namun semua itu dilakukan dengan syarat-syarat segera bercerai dengannya agar dia bisa menikah dengan mantan istri suaminya lagi. Karena ketika seseorang telah menalak istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak dapat lagi menikah dengan istrinya tersebut. Sebuah riwayat mengisahkan tentang nikah muhallil, yakni sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al-Miswar bin Rifa'ah Al-Qurazi dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair berkata, pada saat Rasulullah SAW bahwa Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak 3 kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman lemah syahwat sehingga ia kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali karena dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Namun beliau melarangnya lalu bersabda, "Tidak halal bagimu untuk menikahnya lagi hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain atau bersetubuh." Hadis riwayat Malik. Hukum nikah tahlil ada termasuk dosa besar dengan munkar karena diharamkan Allah serta diancam mendapat laknat. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat muhallil yang kawin atau pria wanita suruhan bekas suami pertama wanita yang ditalak 3, dan muhalalnya bekas suami pertama yang menyuruh orang menjadi muhallil. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, air sejatinya merupakan simbol kehidupan. Karena tanpa air, termasuk air hujan, tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah semua manusia hidup bisa tumbuh dan bertahan hidup. Karena itu meskipun musim kemarau, sebelum hujan tiba perlu kita ketahui bahwa air hujan sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rasulullah SAW berkata bahwa air hujan juga bisa menjadi obat mujarab untuk segala penyakit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menukil kisah Auf bin Malik Al-Ashja'i rahimahullah terserang penyakit. Beliau berkata, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik Asy-Syajja'i rahimahullah pernah terserang sakit. Maka dikatakan kepadanya, maukah kami mengobatimu? Ia berkata, datangkan padaku air hujan, karena Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang keberkahan. Kemudian ia berkata lagi, datangkan padaku madu, karena Allah berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia. Datangkan pula padaku minyak zaitun, karena Allah berfirman, ia berasal dari pohon yang berkah. Maka didatangkan semua itu, lalu ia mencampur semuanya. Kemudian Auf bin Malik Asy-Syajja'i rahimahullah meminumnya hingga ia pun sembuh. Tafsir Al-Qurtubi. Berikut manfaat air hujan. 1. Meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Air hujan mengandung mineral rendah yang sangat cocok untuk perawatan kulit dan rambut. Kelembutan dari pH basa air hujan membantu menjaga kelembaban alam kulit dan membuat rambut tampak lebih sehat. 2. Efek menenangkan pada pikiran. Suara hujan yang jatuh dapat memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Bahkan mendengarkan suara hujan dapat membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol, membuat banyak orang merasa lebih baik. 3. Meredakan masalah pencernaan. Air hujan dapat membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Minum sekitar 2 hingga 3 sendok makan air hujan di pagi hari sebelum makan dapat memberikan manfaat ini. Menyeimbangkan pH darah. Kandungan pH basa dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat. Ini membantu menyeimbangkan pH darah. Penting mengingat banyaknya air minum yang mengandung fluor dan klorin. 5. Obat alami dan perlindungan dari sel kanker. Air hujan dapat digunakan sebagai obat alami. Selain itu diketahui mengandung pH basa yang dapat membantu melawan sel kanker. 6. Meningkatkan kekuatan doa. Suara alam seperti suara air hujan diyakini dapat mempengaruhi gelombang otak, merangsang otak menuju gelombang alfa, dan membuat doa-doa kita lebih dikabulkan. 7. Doa pada saat hujan dikabulkan. Rasulullah menyebutkan bahwa doa pada waktu turun hujan, khususnya pada awal musim, adalah doa yang sangat mustajab. Sahabat yang beriman, mari manfaatkan momen-momen hujan untuk berdoa dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.